kampung sebelah. Cuman karena terhalang sama gunung, rombongan nikahan itu satu mobil amblas ke semua. Nambah astagfirullahaladzim, saya bilang maksudnya untung Dri, saya bilang kita ya maksudnya dalam artian walaupun ketemu gitu sama yang saya nggak suka, tapi kan mungkin dibalik itu ada hikmahnya, jadi kebayang kalau saya lanjut terus injek gas, nggak kebayang aja seperti apa. Ya udah akhirnya saya ke si bapak, Pak kira-kira gimana nih jalan, maksudnya minta tolong lah. Nah akhirnya si bapak itu udah Cep tungguin di sini, bapak mau ke atas dulu kata, jadi tunggu di sini sok Cep tenang dulu aja katanya. Nunggu ternyata si bapak itu manggil warga. Kurang lebih ada jam, masuk ke jam 6, jam 6 setengah 7 lah. Udah mulai kelihatan banget kan, cahayanya udah terang banget matahari. Datanglah warga semua ke sana. Nah cuman pas si bapak lagi manggil warga itu ada yang maksudnya ngobrol lah, nanya gitu, naon deh, iya anu nyasar deui katanya gitu. Jadi ini ada yang nyasar lagi katanya. Berarti kan sebelumnya udah pernah. Kalau si orang itu bilang gitu kan, ini katanya ada yang nyasar lagi. Cete berarti bener bos, saya bilang ke si Andri tuh. Itu nggak ada jalan mobil ya? Nggak ada Mai. Jadi nggak ada jejak mobil atau nggak ada, motor. itu memang batu sama tanah aja. Pohon-pohon banyak. Pohon, jadi pohon aja. Kiri kanan itu pohon, sebelah kanan itu jurang, sebelah kalau bahasa Sundanya itu gawir lah. Tapi memang bisa masuk. Masuk itu mobil masuk satu mobil itu. Nggak terhalang pohon. Nggak, maksudnya nggak ngebabad pohon yang di sana. Jadi pure karena memang agak renggang kan. Cuman yang saya bingung, nah kok bisa kayak begini gitu. Maksudnya bisa tiba-tiba ada di sini, sementara kita pun kan awalnya juga istilahnya nggak, kalau misalkan mau nyasar kan tahu gitu kan Mang Yai. Udahlah, saya pikir yang penting kita udah ketemu orang-orang. Akhirnya sambil ditanya lah sama orang-orang itu, nah kadieu katanya gitu. Ya nggak tahu Kang, saya bilang, saya juga nggak tahu tiba-tiba ada di sini. Ini saya lihat lagi dicangkul tanahnya. Ya. Kenapa ini? Kan gini Mang Yai, kan itu posisi mobil tuh kejebak tuh. Mau maju susah, mau mundur nggak ada buat atret. Nah akhirnya itu sebetulnya kebetulan si kebun itu punya warga di sana. Akhirnya mereka istilahnya ngasih kebijakan lah. Ya udahlah, tadinya kan saya bilang, Pak ini kalau mundur gimana ya? Mundur mau bisa Cep katanya. Paling juga ngababat kebun. Ya akhirnya si warga di sana mapas maksudnya buat bisa mobil parkir. Jadi biar bisa balik arah lagi ke atas. Jadi gundukan tanahnya diratakan. Karena kan ada pohon-pohon tuh, ada kayak macam pohon pisang apa di situ kan. Jadi dibabad semua. Yang penting mobil, karena memang posisinya mentok banget. Jadi pas satu mobil. Ya. Waktu masuk nggak seperti itu perasaannya? Nggak seperti itu. Lega aja begitu ya? Iya. Makanya kita jalan terus aja gitu kan. Makanya pas waktu kan yang kirim saya video itu kan ada si ibu tuh. Nah si ibu itu katanya sempat manggil, cuma saya nggak dengar. Si ibu tuh manggilnya, Jang, ibu teh tadi teh gorowokan, Jang tong jalan kadinya. Saya nggak denger. Udah teriak-teriak. Iya, saya nggak denger Mang I. Soalnya memang nggak ada yang teriak. Si ibu juga taunya dari anaknya, katanya, mak kan suka bilang mak kan kalau di kampung. Mak itu aya mobil alus asup, cina gitu. Si mak itu baru diteriakin, saya nggak denger. Akhirnya yang saya kirim video ke tim Malam Cekam itu kan, saya kirimin gitu kan. Nah itu kebun punya saudaranya si ibu. Ya udahlah, dipapas aja, yang penting mobil bisa balik kanan, ya maksudnya bisa alah pulang gitu. Jadi itu melenceng kira-kira berapa kilometer dari jalan utama? Jadi jauh banget Mai, karena pas waktu kita ke atas itu ternyata ke lokasi itu masih 1,5 jam. Jauh banget. Ngelewatin 3 desa itu melencengnya. Ya. Jadi ngelewatin 3 desa. Jadi pas begitu, karena kan warga banyak tuh. Udah sampai kita parkir aja, dibantuin sama warga yang suka bawa kayu bakar tuh, karena suka mungkin bawa mobil pick up udah biasa. Sambil dibantuin si bapak yang tadi ketemu pagi-pagi itu beli serbuk gergaji. Beli berapa karung, soalnya kan jalannya licin nih, tanah merah. Jadi buat supaya nggak selip bannya. Saya bilang saya
Satu sisi alhamdulillah, satu sisi saya bilang ke si Andri, saya bilang ini warga banyak banget, gimana cara ngucapin terima kasihnya ya? Kalaupun mau dikasih uang harus ngasih berapa? Itu saking banyaknya. Cuman dalam hati, oh ternyata di kampung ini kedekatannya masih kuat gitu kan, gotong royong ketika ada kesusahan. Sampai sempat cerita, saya bilang ke si Andri, sok nonton TV nggak? Pernah dengar cerita nggak bis-bis para wisata? Saya bilang suka nyasar. Ayeuna mah kealaman kurang, maksudnya kealamin sama kita, siga kieu, saya bilang. Heeh nya, nah bet bisanya kan teu apal cerita judulnya juga. Dah lah, singkat kata kita dibantuin sama warga tuh buat sambil naburin bubuk gergaji kan, karena biar nggak selip. Saya bingung mau nolong istilahnya bantuin buat, terus ada si akang-akang lah, Kang dia ku saya katanya, dan mobilnya kan Matic ya mobilnya, memang tetap nggak bisa. Akhirnya warga di sana rame-rame ngangkat mobil, bisa balik gitu kan, karena memang nggak bisa. Udah dipapas juga yang sebelah yang video saya kirimin ke tim Malam Mencekam tuh, memang tetap nggak bisa, jalannya kan licin. Akhirnya rame-rame mereka dibalikin gitu, baru langsung didorong terus. Jalannya mengi ternyata parah banget jalannya, memang satu pas. Si ban itu memang pas, jadi pinggir-pinggirnya udah geser dikit aja, udah mobil kebalik. Ya udahlah, kita belum ngeh tuh, masih ada yang maksudnya yang bikin kaget. Satu sisi kita tenang tuh, udah ditolongin sama warga kan. Ya udahlah, didorong, itu juga nggak langsung di istilahnya majunya sambil didorong karena Matic kan. Kita bantu dorong ke atas, udah nggak karuan, celana juga udah kotor, belepotan tanah merah kan. Udahlah, udah capek, ban juga udah kayak jadi ban off-road gue, nempel tanah merah semua. Pas dorong, saya masih ingat waktu lewat situ. Nah, cuman nggak ngehnya tuh, saya kan dulu pas sebelum kesana tuh sempat ngopi tuh. Waktu beli kopi itu, pas kita kesana, si warung itu nggak ada, Mai. Nggak ada warung itu yang tadi kita lewat, kita ngopi bareng sama si Andri yang naruh uang karena seorangnya nggak ada itu, kita lewat nggak ada. Maksudnya nggak langsung ngomong ke si Andri, saya pikir, dalam artian orang penting minum naonnya, maksudnya tadi malam kita minum apa ya gitu kan. Ya udahlah, akhirnya kita sampai. Ya udah katanya sini bisa lah, sok pelan-pelan aja, kalau misalkan nggak kuat kita mau bawa yang L300 katanya buat narik, takutnya selip kan katanya. Bisa nggak? Sok sekalian ke atasin, saya bilang tanggung lah. Itu tanahnya licin ya? Licin, batu-batu yang nempel di tanah itu kan kalau kena basah licin. Emang gerimis waktu itu? Enggak, maksudnya embun juga kan cuacanya, jadi licin kan, si tanah merah apa istilahnya nempel ke mobil itu kan, kelihatan tuh tanahnya selip kan. Airnya naik, terus maksudnya dikerubunin sama warga kan, ditanya, Kang gimana nih? Ya maksudnya, nah bisa kadinya katanya. Ya saya ceritain lah padanya gitu kan, bahwa kita mau nganter segala macam. Untung kita pas cek barang, maksudnya nggak ada yang rusak apa gimana gitu kan. Sampai kebingungan, si Yoga juga akhirnya karena mungkin ngerasa sedikit salah juga, kerjaan tidur minta maaf gitu. Saya bilang udahlah, yang penting mah kita bisa pulang dengan selamat gitu kan. Nah pas lagi ngobrol gitu kan, mau ikut ke air nih, cuci kaki terus cuci muka karena udah gerah kan, terjebak di entah di mana itu kan gitu. Pas kita ke belakang, saya bilang ke si Andri, naon deui katanya, ya apalagi inget tuh warung kopi bahasa orang jajan, saya bilang gitu. Emang kunaon? Ente nyadar tuh tadi lewat kadinya? Emang kunaon? Eueuh mang warungna. Mana cenah? Eta nu penting cenah. Eueuh gitu. Si Andri enggak ngeh. Maksudnya, mang warung, terus orang penting jajan ka saha? Heuh teuing teh nyaho cenah. Ya maksudnya, enggak tahu, saya bilang. Ya geus lah bae lah katanya. Ya enggak usah diperpanjang katanya. Posisi warung itu inget banget ya? Posisinya saya tahu karena itu pas tikungan kita pas kejadian itu. Jadi pas begitu nikung ke situ kan, warung posisinya memang di situ. Jadi kita karena berhenti karena memang posisinya ya udahlah ke pinggir dulu. Nah, makanya pas begitu kita ke atas, saya baru ngeh. Kalau nggak salah ini pas kita jajan kopi di sini gitu. Makanya bilang ke si Andri kan, saya bilang waktu ke kamar mandi sambil cuci tangan. Waktu minum di warung itu ada keanehan rasanya nggak? Kalau kopi rasanya nggak aneh, kopi aja biasa, Mai. Iya panas. Normal ya? Iya. Cuman
yang bikin itu ya si penjualnya itu.